Setelah memeriksa sekian lama, kedua wanita tersebut menggelengkan kepalanya dengan wajah yang pucat dan putus asa. Tampaknya Saman tidak bisa mempertahankan hidupnya lebih lama lagi. Menggumam salah seorang di antara mereka yang memakai baju berwarna hijau pucuk daun itu. Kata-kata wanita tersebut telah membuat pucat semua wajah orang-orang itu, yang telah mengeluarkan suara seruan tertahan karena kekhawatiran yang sangat. Dan di saat itu, si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berdiri. Ia melangkah lesu sekali. Bagaimana keadaannya? Tanya salah seorang di antara orang-orang itu. Wanita berpakaian warna hijau pucuk daun itu telah menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahunya. Tampaknya sulit untuk memperoleh harapan hidup lebih jauh lagi. Katanya, jiwanya sudah sekarat, dan mungkin untuk selanjutnya dia tidak akan tersadar lagi. Wanita yang seorang lagi yang mengenakan baju warna biru, dengan celana warna kuning, telah berkata dengan suara yang perlahan, "Lihatlah, napasnya masih berjalan dengan teratur, jantungnya masih hangat, dan bergerak dengan gerakan yang cukup kuat." Semua orang segera memburu mengerumuni Saman. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan Saman yang sebenarnya, dan mereka melihat Saman telah rebah dengan sepasang mata yang terpejam rapat-rapat. Mulutnya agak terbuka, dan mukanya pucat sekali. Dengan di antara jarak sepasang alisnya itu terbayang warna gelap menghitam. Dilihat dari keadaannya seperti itu, memang Saman sulit diharapkan bisa hidup lebih jauh. Rupanya racun telah menjalar sampai ke jantungnya, akan tetapi wanita yang mengenakan baju warna biru tersebut telah berkata lagi, "Lihatlah, napasnya tetap lancar, dan sepasang matanya bergerak." Semua mata memandang tegang kepada Saman, dan mereka melihatnya betapa mata Saman memang bergerak-gerak, sampai akhirnya sepasang mata itu telah terbuka, di mana Saman telah tersadar dari pingsannya. Hanya saja Saman tidak segera melompat bangun atau duduk, ia tetap rebah di tempatnya, dan setelah sekian lama, barulah ia berusaha untuk bangun duduk. Dua orang kawannya segera menghampiri untuk membantu Saman duduk dengan baik. Waktu itu rupanya Saman tengah menahan rasa sakit yang luar biasa hebatnya, yang membuat dia sangat menderita sekali, dan dia tidak bisa segera berkata-kata, hanya berdiam diri sejenak lamanya. Napasnya memburu, tampaknya sulit sekali buat ia membuka mulutnya. Si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berkata dengan suara yang ragu-ragu, "Saman, bagaimana keadaanmu?" Saman menggeleng perlahan, kemudian menghela napas dalam-dalam. Dia rupanya masih belum juga bisa bicara. Semua orang berjongkok di dekatnya, karena semuanya berkhawatir dan mengharapkan sekali agar Saman mau memberitahukan di mana tempat berdiamnya orang yang bisa diharapkan untuk menolong mereka. Saman waktu itu berusaha untuk berkata. Mulutnya telah terbuka sedikit, akan tetapi ia gagal karena tidak ada keluar suara. Si wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berkata dengan penuh harap dan bimbang, "Saman, kau kasihanilah kami, kau harus memberitahukan kepada kami di mana tempat berdiamnya orang itu, agar kami bisa mencarinya sendiri. Jika saja memang kau tidak beruntung harus berangkat lebih dulu dari kami." Saman mengangguk perlahan kemudian memejamkan matanya. Mukanya meringis terus seperti juga tidak hentinya ia menahan sakit yang hebat. "Saman," panggil wanita yang memakai baju warna hijau daun. Saman membuka matanya lagi. Tampak matanya itu tidak bersinar, seperti juga mata ikan yang mati, dan suram sekali tidak bercahaya. Dilihat keadaannya seperti itu memang Saman sudah tidak memiliki harapan buat hidup terus. Bibir Saman bergerak perlahan, ia menyebutkan sesuatu yang perlahan sekali, sehingga tidak terdengar jelas. Waktu itu semua orang mendekatkan telinga mereka, sebab mereka bermaksud untuk mendengar lebih jelas apa yang ingin dikatakan oleh Saman. Akan tetapi walaupun bibir Saman bergerak-gerak lagi, tetap saja tidak ada sepatah perkataan pun juga yang akan meluncur dari bibirnya itu. Semua orang tersebut jadi saling mengawasi dengan hati yang berdebar-debar. Gelisah bercampur dengan perasaan regang,
Sebab walaupun bagaimana, mereka khawatir sekali jika sampai Saman tidak memiliki napas lebih lama lagi sehingga menemui kematiannya di situ. Berarti mereka pun sulit sekali berharap bisa tertolong karena jika memang Saman belum lagi menyebutkan di mana tempat kediaman dari orang yang diharapkan bisa menolong mereka dari luka yang tengah mereka derita ini, tentu mereka akan ikut binasa menemui kematian bersama-sama dengan Saman. Semua orang itu telah mendekati Saman lebih dekat lagi, mereka telah mengelilinginya dengan wajah yang agak pucat dan juga dengan hati yang berdebar keras. Sedangkan Saman telah mementang matanya, dari lehernya terdengar suara ngerokek yang cukup nyaring, dan kemudian bibirnya bergerak lagi. Sesungguhnya aku ingin memberitahukan. Berkata sampai di situ Saman telah meringis lagi untuk menahan perasaan sakitnya, sedangkan orang-orang itu telah memperhatikan dengan penuh harap dan khawatir, karena harapan mereka timbul lagi dengan dapatnya Saman bicara seperti itu. Katakanlah Saman, di mana orang yang bisa diharapkan pertolongannya itu berdiam, kami tentu tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu jika memang kamu tidak beruntung dan meninggal di sini kami akan mengurus jenazahmu dengan sebaik mungkin. Saman telah memandangi orang-orang itu seorang demi seorang dengan sorot mata yang hampa, dan guram sekali cahaya matanya. Di saat itu bibirnya bergerak-gerak lagi. Dia bicara dengan suara yang perlahan sekali, dan masih bisa didengar suara dari kata-katanya itu. Aku memang. Tetapi dikala Saman tengah berkata-kata sampai di situ, dan belasan orang tersebut tengah memusatkan seluruh perhatian mereka dan mengawasi bibir Saman yang masih bergerak lambat dan perlahan itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Suara ledakan itu terjadi memang agak jauh dari tempat mereka berada. Akan tetapi suara ledakan yang cukup keras itu sempat juga mengejutkan belasan orang tersebut. Termasuk Jambu Nada, Megarani dan Nilam Dewi yang bersembunyi di balik batu besar yang berjarak 8 tombak dari belasan orang itu. Malah wanita yang mengenakan baju warna hijau pucuk daun telah melompat berdiri dan memandang sekelilingnya. Tidak terlihat sesuatu apapun juga, keadaan tempat itu sunyi kembali. Suara ledakan apa itu? Bertanya wanita berpakaian baju hijau pucuk daun tersebut, berkata seperti juga pada dirinya sendiri. Ya, suara ledakan apakah itu? Kata yang lainnya. Tampaknya ledakan tersebut cukup kuat dan keras, kata yang lainnya pula. Mereka telah mengawasi tempat itu dengan penuh perhatian. Kemudian saling tatap satu sama lainnya dengan sorot mata bertanya-tanya. Mereka jadi tegang sendirinya, sampai akhirnya salah seorang di antara mereka menggumam dengan suara menggigil, "Apakah iblis itu mengejar kita lagi?" Gumam orang tersebut sebenarnya gumam biasa saja, akan tetapi ialah membuat kawan-kawan seperti digigit kalajengking, mereka jadi kaget bukan main. "Apa?" tanya beberapa orang di antara mereka. "Mungkin saja terjadi begitu," gumam yang lainnya. Dan wajah orang-orang itu berubah jadi pucat, mereka tampaknya diliputi oleh perasaan takut yang luar biasa. Justru dalam keadaan seperti itu, di mana mereka tengah terluka cukup parah, dan menggantungkan harapan kepada seseorang yang belum lagi mereka ketahui di mana tempat berdiamnya, justru kini telah datang dugaan bahwa iblis yang mereka takuti itu datang mengejar. Jika memang hal itu benar-benar terjadi, tentu mereka tak akan berdaya. Beberapa waktu yang lalu, memang mereka telah dilukai dan dianiaya oleh iblis itu, yang sangat mengerikan sekali. Dan anehnya, iblis itu selalu turun tangan tidak membunuh mereka, tidak membinasakan mereka, hanya melukai dengan parah pada korban-korbannya, lalu memberitahukan kepada korbannya ada seseorang yang bisa menolong dan menyembuhkan luka mereka, serta memberitahukan orang itu berdiam di puncak Bukit Ranipati. Hanya saja, bagian mana tepatnya tempat berdiamnya calon penolong itu, tidak diberitahukan dengan jelas.